Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To- Hello everyone, today I want storytelling about mengenali nasab dan keistimewaan keluarga Nabi Muhammad SAW. Okay, sebelum itu, I want introduce myself first. My name is Nafila Taraditi Kusuma Wadani. People call me Nafila. I'm from 7A. Okay, kita bisa langsung ke storytellingnya. Yang pertama adalah nasab. Dari pihak ayah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Quraisy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Kuzaimiyah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan nasabnya sampai kepada Adnan. Beliau berhenti lalu bersabda, "Dustalah orang-orang yang membuat nasabnya." Sesudah itu, walaupun mereka itu benar, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW apabila menceritakan nasabnya dari Ma'ad bin Adnan bin Udad, kemudian beliau berhenti dan bersabda, "Dustalah orang-orang yang buat nasab." Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir. Imam Bukhari dalam Sahihnya meriwayatkan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sampai kepada Adnan. Dengan demikian, sebaiknya orang yang menceritakan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan melebihi atau melampaui dari Adnan. Dari pihak ibu, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zurah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Adnan bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jelaslah bahwa silsilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ayah dan ibunya bertemu pada nenek yang kelima dari pihak ayah, yaitu Kilab bin Murrah. Karena Kilab mempunyai dua anak laki-laki yang masing-masing bernama Quraisy dan Zurah. Quraisy lah yang menurunkan Abdullah dan Zurah itulah yang menurunkan Aminah. Jadi Abdullah dan Aminah adalah satu bangsa Quraisy dalam satu negeri Hijaz dan dalam satu keturunan yang dekat sekali. Keistimewaan yang pertama, siapakah mereka? Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sudah kami jelaskan pada jawaban nomor 1055. Dan dari apa yang telah kita terangkan penghujung jawaban bahwasannya mereka yang termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para istri beliau, anak cucu beliau, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan mereka para budak yang diperdagangkan oleh anggota keluarga beliau. Keistimewaan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bagi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaan yang bermacam-macam, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah telah bersepakat atas kewajiban yang mencintai mereka dan menjaga hak-hak mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dan sebagaimana yang demikian itu maka bagi mereka keluarga Rasulullah SAW hak-hak yang wajib dijaga. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan bagi mereka hak 1/5 dari ghanimah dan dari fa'i. Juga perintah untuk bersolawat kepada mereka, di samping juga bersolawat kepada Rasulullah SAW. Keistimewaan yang ketiga adalah, dan di antara keutamaan keluarga Nabi SAW, firman Allah Ta'ala, "Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian tunduk melemahkan lembutkan suara dalam berbicara sehingga membangkitkan nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahil
jahiliyah dahulu, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian. Wahai ahlul bait, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Surat Al-Ahzab 32 sampai 33. Keistimewaan yang dan tidaklah keutamaan ini dikhususkan bagi para istri-istri beliau radhiyallahu anhu saja, bahkan keutamaan ini juga merata kepada seluruh anggota yang lain, sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu pagi Nabi SAW keluar rumah dan beliau memakai pakaian lembut untuk berpergian yang terbuat dari bulu-bulu berwarna hitam. Datanglah Al-Hasan bin Ali, lalu beliau memasukkannya. Kemudian datanglah Al-Husain, dia pun masuk dengan Hasan. Kemudian datanglah Fatimah, lalu beliau pun masukkannya. Kemudian datang pula Ali, maka beliau memasukkannya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah menghendaki agar hilang semua kekejian dari kalian semua, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim nomor 240 2424. Keistimewaan yang keempat, tidaklah syafaat itu hanya khusus bagi keluarga Nabi SAW semata, bahkan dia umum mencakup setiap orang yang Allah telah meridhoinya untuk diberikannya syafaat kepada hamba-hambanya yang soleh, para syuhada, para ulama, meskipun mereka termasuk dari keluarga Nabi ataupun bukan, yakni dari masyarakat umum. Dan pada jawaban soal nomor 21.672 kami mengatakan, dan syafaat yang diperuntukkan bagi mereka para pelaku-pelaku dosa dan maksiat bukan dikhususkan hanya kepada Nabi saja, bahkan ikut serta dalam memberikan syafaat tersebut adalah para nabi-nabi yang lain, para syuhada, para ulama, orang-orang yang solih, para malaikat, dan bisa jadi seseorang bisa memberikan syafaat untuk dirinya sendiri, yaitu dengan amal solihnya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW terkait dengan perkara syafaat ini, beliau mendapatkan porsi dan bagian yang lebih banyak. Kesimpulan dari kisah ini adalah Rasulullah SAW mempunyai nasab yang baik karena beliau masih keturunan dari Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Selain itu, beliau terlahir dari susunan nasab yang terbaik. Sabda beliau yang artinya sesungguhnya Allah telah memilih Ismail sebagai anak Ibrahim, dan dia telah memilih keturunan Kinanah menjadi keturunan Ismail, dan dia telah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan dia telah memilih Hashim dari Quraisy, dan dia telah memilih aku dari keturunan Hashim. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Watsilah bin Al-Aqsa radhiyallahu anhu. Perjalanan yang dilalui nasab Rasulullah SAW sebelum dia lahir, baik oleh kakeknya dan juga ayahnya, bukan hal yang harus kita ketahui, dari mulai peristiwa penggalian sumur Zam-Zam sampai peristiwa tahun gajah. Oke, mungkin itu sedikit dari storytelling dariku. Aku harap kita bisa bertemu di lain waktu. Thank you for your attention. I apologize if I make a mistake. That's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.